Kredit Pintar sudah 3 bulan maintenance, ya, sudah tidak ada yang bisa lagi pinjam-pinjam dana di situ. Oke, pinjol nanti saja baru saja bangkrut, ya. Sekarang pinjol Uku hilang dari Play Store, ya. Ada apa ini ya? Apakah ini adalah tanda-tanda bahwa era pinjol akan berakhir? Intro dulu 5 detik. Nah, setiap perusahaan di dunia dan di Indonesia pasti memiliki masa kejayaannya, ya, di mana pada masa tersebut mereka akan berhasil merajai setiap pasar di Indonesia. Oke, salah satu alasan mengapa perusahaan tersebut bisa berjaya dan tumbuh hingga menjadi perusahaan yang besar adalah karena produk atau jasa yang mereka sediakan atau mereka produksi sangat dibutuhkan oleh konsumen atau sangat menarik perhatian konsumen. Ya, contohnya pinjol-pinjol ini, ya, sangat menarik sekali sebenarnya. Ya, tidak perlu disurvei ke rumah. Tidak perlu datang ke kantor, hanya modal smartphone, KTP, tengok kanan, tengok kiri, buka mulut, tutup mulut, dalam 5 menit, ya, uang pinjaman Anda sudah ada di rekening Anda. Oke? Namun, sayangnya, tidak semua perusahaan besar dapat terus bertahan di masa kejayaannya. Oke? Banyak perusahaan besar di dunia, bahkan di Indonesia, yang mendadak bangkrut. Oke? Jadi bangkrutnya itu dadakan, gitu ya, tidak pelan-pelan, gitu ya, bangkrut dadakan. Oke, alasannya karena yang pertama kalah persaingan, oke, yang kedua tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan yang ketiga terlilit hutang. Ya, Anda jangan nggak percaya jika sebuah perusahaan besar bisa terlilit hutang, ya, harus percaya itu, oke. Nah, saya akan menyebutkan perusahaan-perusahaan besar yang pernah ada di Indonesia lalu bangkrut. Yang pertama, PT Sariwangi. Anda tahu teh Sariwangi itu, ya, itu tehnya enak, ya, apalagi dicampur susu. Ya, oke. Nah, PT Sariwangi mengalami kebangkrutan karena mereka galbay. Ya, seperti Anda, galbay. PT Sariwangi itu galbay, oke. Tentunya kabar kebangkrutan PT Sariwangi ini sangat mengejutkan banyak orang. Ya, perusahaan yang memiliki nama lengkap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau PT SAEA bangkrut karena terlilit hutang ke banyak bank dengan total pinjaman hingga 1,5 triliun. Ya, jadi bangkrut ya karena terlilit hutang ke banyak bank, sama dengan Anda, gitu ya, sama dengan kita semua. Gitu ya, terlilit hutang ke banyak pinjol dengan total pinjaman hingga Anda paling hanya 700.000 saja, ya, gitu kan. Jadi kita dan PT Sariwangi ini sama, gitu ya, galbay. Itu prinsipnya itu seperti itu, ya. PT Sariwangi, waduh, udah nggak bisa nih, udah nggak bisa bayar lagi, yuk galbaykan sajalah, ya. Anda juga seperti itu harusnya ya. Waduh, saya ini nggak bisa bayar pinjol lagi, gitu kan. Ya sudah galbaikan sajalah, gitu kan. Itu, ya. PT Sariwangi saja galbay, masa Anda tidak? Kita lanjut ya. Nah, kebangkrutan PT Sariwangi ini ya gagal dalam berinvestasi mengembangkan teknologi air yang tujuannya untuk berinovasi dalam meningkatkan produksi, ya. Inovasi yang mereka kerjakan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, sehingga menyebabkan PT Sariwangi tidak sanggup untuk membayar cicilan. Ya, cicilan utang menjadi macet kepada banyak bank. Ya, pihak bank banyak yang mengajukan tagihan peminjam, akan tetapi PT Sariwangi tidak mampu untuk membayarnya. Ya, sama seperti Anda, oke, kondisinya tidak bisa bayar pinjol, galbaikan saja. Ya, itu yang pertama PT Sariwangi. Yang kedua, Nyonya Menir. Ya, Nyonya Menir itu Belanda ya. Nah, Nyonya Menir ini kebanyakan produknya jamu kalau tidak salah ya. Nah, Nyonya Menir terlilit hutang hingga 267 miliar ya, tidak sebanyak seperti PT Sariwangi hingga 1,5 triliun ya. Perusahaan Nyonya Menir ini berasal dari kota Semarang yang bangkrut karena tidak mampu membayar hutang kepada beberapa krediturnya ya.
Sebelum terlilit hutang sebanyak 267 miliar ya, PT Nyonya Menir juga pernah mengalami kerusuhan operasional dari tahun 1984 sampai 2000 ya, dan juga ada perebutan kekuasaan antara anggota keluarganya. Jadi dua masalah gitu ya. Masalah hutang dan perebutan kekuasaan gitu ya. Sehingga wajar apabila krisis hutang ini tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Nyonya Menir. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, 7-Eleven. Ya, bagi Anda yang di Jabodetabek ya, Jabodetabek yang pernah nongkrong-nongkrong atau belanja di situ ya. 7-Eleven ini mengalami kebangkrutan karena membengkaknya biaya operasional. Ya, jadi membengkak operasionalnya ya. Nah, jadi 7-Eleven ini membuat keputusan untuk menutup seluruh gerainya ya pada 30 Juni 2017 kalau nggak salah. Ya benar ya, 30 Juni 2017. Oke. Selanjutnya ya, Kodak. Ya, Anda tahu Kodak bukan kodok ya, tapi Kodak ya, bukan kodok ya. Kodak merupakan merek kamera ternama di Indonesia. Ya, tapi karena lambatnya berinovasi ya, dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, Kodak harus bangkrut di tengah-tengah kecanggihan kamera di dunia. Ya, kalah dengan Oppo ya. Kalah dengan Oppo yang kamera selfie itu. Ya iya, Oppo sudah bagus kameranya, ada HP-nya, bisa WA-an ya. Kalah Kodak ini ya. Oke. Nah, dalam beberapa dekade ini ya, Kodak itu tidak dapat menciptakan produk baru gitu dan terus bertahan ya, terus bertahan pada produk kamera lamanya yang sangat sederhana ya. Sedangkan para pesaingnya sudah meluncurkan kamera-kamera canggih seperti kamera digital. Jadi kasusnya sama seperti Nokia gitu ya, tidak mau berkembang. Oke. Padahal Kodak ini ya merupakan perusahaan yang berhasil menemukan film gulung pertama kali loh. Ya. Namun akibat keterlambatannya, ya keterlambatan inovasi ini, Kodak bangkrut pada tahun 2012. Oke. Nah, jadi kalau ada yang beranggapan, ya tidak mungkin pinjol besar seperti Kredit Pintar, Kredivo, Akulaku itu tidak bisa bangkrut, gitu ya. Itu tandanya, ya dia tidak pernah bekerja di sebuah perusahaan dan menjabat di posisi yang paling atas atau tidak pernah membuka usaha. Gitu ya. Anda kalau pernah buka usaha atau kalau pernah bekerja sebagai minimalnya manajer ya, Anda itu ngerti, Anda itu akan paham gimana perusahaan ini akan bertahan atau akan jatuh gitu ya. Jadi semua kemungkinan itu ada. Oke? Apalagi pinjol ya. Sudah ada yang bangkrut. Oke? Fintech syariah, solusi kita, kredit cepat Cashwagon. Itu contoh-contoh atau bukti-bukti bahwa pinjol itu bisa bangkrut. Ya, Cashwagon ya besar perusahaan ya kan. Fintech syariah pastinya perusahaan. Gitu ya, tapi bisa bangkrut gitu ya. Jadi semua kemungkinan itu ada. Gitu ya. Jangan menganggap ini perusahaan besar tidak mungkin bangkrut, kata siapa? Ya. Sariwangi, Nyonya Menir, ya, Kodak bangkrut itu ya. Kalau dipinjolnya fintech syariah, solusi kita itu adalah bukti bahwa pinjol itu bisa bangkrut ya. Oke. Nah, kita kembali ke Ukunya ya. Gimana kalau kita cek IG Uku? Oke. Oke, sekarang saya sudah ada di Instagramnya Uku Indonesia ya. Ini akun resminya ya. Ini ya sudah ada 26.000 follower, berarti asli lah gitu ya. Terus juga di sini ya ada ukuindo.com. Oke. Kita lihat Instagramnya ini ya, kita lihat komen-komennya. Oke. Wujudkan mimpimu. Inilah bla. Nah, ada yang komen nih dari 6666 Wildan. Aduh, siapa nih Wildan nih? Ini toh APK yang bilang kalau saya anak anjing. Woi Uku Indonesia, lu kalau mau nagih ya nagih yang kepunya. Yang punya sangkut sama lu lah. Nomor gue dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuan gue, malah lu maki-maki. Anjing lu semua deh, kolektor bangsat. Wis. Ya. Ini baru mentalnya berani. Langsung ya, langsung ke IG-nya, bukan ke nomor-nomor fake-nya DC itu. Ya kan nomor DC kan gampang gantinya ya kan. Langsung ke IG-nya. Ini mentalnya berani ini. Anda itu harusnya seperti itu, mentalnya berani. Nah. Lanjut dari suara ayam. Aduh, maaf Mas ya. Tolong ditindak OJK Indonesia. Oke, berani ini ya. Di tag saja OJK Indonesianya, oke.
Bangkrut ya. Nah, ya kan? Bangkrut ya. Iya, harus dong. Lagi galbay aja dan laporkan biar diblokir. Ini ada yang subscriber saya nggak ya di sini ya? Oke. Lanjut, saya aja yang tidak pinjam diteror oleh debt collectornya, dimaki-maki, diancam, dihina, dibilang peranakan anjing. Saya download aja nggak pernah. Ini penagihannya ini memang bener-bener kalau begini ya. Soalnya banyak yang komplain ini ya. Ini penagihannya kurang ajar berarti Uku nih. Oke. Di sini resmi OJK kok sebar data, tolong ditertibkan. Kita akan laporkan ke OJK untuk hal ini. Waduh, nggak ada itu-itunya ya. Nggak ada positif-positifnya komentarnya. Nggak ada yang misalkan, wih Uku bagus nih, ya kan gitu kan. Ini padahal postingannya jadi DP mobil ambil 10 juta, nggak ada itunya ya. Nggak ada hubungannya gitu ya. Dan komentarnya pun banyak yang negatif sekali. Oke, kita lanjut coba buka yang ini ya. Uku kenapa tidak ada di Play Store sekarang ya? Ya bangkrut mungkin ya. Oke, lanjut ke sini. Kami akan laporkan ke OJK soal cara penagihan ini. Tolong tertibkan tim penagihan Satgas Pinjol Ilegal. Ya. Satgas Pinjol Ilegal. Karena legal seperti ilegal mungkin. Uku ini ya memang seperti itu ya. Teman saya pinjam ya gitulah. Intinya ini Uku nih lagi ya sama seperti Kredit Pintar ya, tidak bisa diakses dan bahkan hilang itunya ya, aplikasinya gitu ya. Dan banyak juga komentar-komentar negatif di sini ya, mencaci maki Uku. Oke. Nah, itu ya. Jadi era pinjol ini sebenarnya sudah semakin dekat dengan yang namanya kepunahan. Ya, sudah dekat sekali dengan yang namanya kebangkrutan. Oke, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.